Oke, selamat datang kembali di channel Didi Max YouTube. Bersama saya kali ini Mufik FX. Saya sebagai business manager di PT Didi Max. Semoga teman-teman semua, rekan-rekan semua yang ada di luar sana yang sedang menyaksikan video saya kali ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam segala urusannya. Oke. Untuk kali ini, saya diberikan kesempatan untuk membahas dengan judul Bisnis Modern yang perlu diketahui dari sekarang. Banyak sekali yang harus teman-teman ketahui itu kan ya, tentang bisnis modern yang harus kita mulai pelajari, yang harus mulai kita dalami, dan tidak atau tidak suka, kita harus mengikuti yang namanya era modern. Salah satu contohnya, kita bisa ambil sebagian kecil dari salah satu sebuah pemasaran digital yang kali ini sudah sangat merajalela. Dari mulai marketplace yang sudah mulai banyak booming di mana-mana, kemudian income mereka yang memiliki segala sesuatu, sektor perdagangan yang sudah menggunakan sistem marketplace. Ada berbagai macam yang ada sekarang yang sedang berkembang pesat luar biasa. Oke, dari situ kita bisa simpulkan bahwa bisnis era modern saat ini pun sudah luar biasa merajalela dan sangat-sangat bermanfaat untuk semua kalangan sektor bisnis ya. Oke. Cuman sayangnya tidak semua orang bisa mengetahui itu kan ya. Tidak semua mengetahui, tidak semua orang bisa mengikuti. Mungkin dari beberapa faktor yang paling sangat-sangat dominan itu adalah sumber daya manusianya itu sendiri. Makanya sangat diwajibkan untuk kita yang berargo dana ya, yang berjual beli, yang bertransaksi, yang berbisnis, kita mengikuti yang namanya sistem teknologi terbaru, gitu kan ya. Kemudian ada beberapa macam yang harus kita perhatikan, gitu kan ya, untuk mengetahui strategi bisnis modern, gitu kan ya. Yang pertama, kita harus memacu dengan teknologi, gitu kan ya. Kita tidak bisa berbisnis dengan tradisional sistem, gitu kan ya. Kita harus mengikuti perkembangan teknologi dan IT yang ada, gitu kan ya. Di situ kita bisa membantu dan bisa berkembang juga, menaikkan omset yang kita punya juga. Dikarenakan teknologi masa kini tuh apa yang kita punya tuh semua ada di genggam tangannya. Jadi kita bisa istilahnya bisa mengembangkan sangat-sangat dan fleksibel, efektivitas juga, waktu juga sangat berpengaruh besar dalam teknologi tersebut. Kemudian ada lagi yang harus kita perhatikan, ada teknologi, ada sosial media. Mungkin rekan-rekan di sini mempunyai yang namanya sosial media, gitu kan ya. Kalian atau teman-teman itu hanya tinggal menentukan target pasar di salah satu sosial media yang menurut rekan-rekan semua itu bisa menjadi talak ukur perkembangan dari sebuah omset perdagangan. Misalkan sekarang jejaring sosial banyak banget, dari mulai Facebook, ada Instagram juga, ada jejaring sosial yang sifatnya privat kayak WhatsApp, seperti WhatsApp gitu kan ya. Kemudian banyak dan beberapa marketplace juga itu bisa kita gunakan. Karena di sosial media ini kita bisa memperkenalkan produk apa yang kita punya dan menjual produk dengan secara instan dan cepat gitu kan ya. Tidak terhalang oleh jarak, oleh waktu. Semuanya bisa dilakukan dengan secara efisien gitu kan ya. Kemudian menggunakan digital marketing. Itu digital marketing itu sangat diperlukan sekali gitu kan. Kenapa? Sosial media, kenapa digital marketing? Jadi aktivitas semua brand yang bergerak, digital marketing itu sangat mendukung dan mensupport untuk membantu pemasarannya. Jadi itu adalah salah satu menentukan target pasar, menentukan perkembangan, dan menentukan siapa customer yang akan kita tuju gitu kan ya. Digital marketing itu mempunyai strategi bagaimana caranya pengembangan dari mulai dari segi transaksi, penjualan, sampai dengan dari segi pemasaran, dan harus seperti apa. Digital marketing itu sangat mendukung untuk sebuah perdagangan dalam perdagangan di era digital
khususnya di apa namanya modernisasi sistem penjualan gitu kan ya. Kemudian mobile friendly gitu kan ya. Yang namanya mobile friendly itu kan ya, kita perlu perhatikan apabila kita mempunyai yang namanya toko online atau marketplace gitu kan ya. Kita harus menjaring pengunjung yang ada. Kita harus memberikan touch up, kita harus memberikan maintenance yang bagus dari mulai pelayanan dan lain-lain gitu kan ya. Itu sangat berpengaruh besar kepada naik dan turunnya sebuah omset yang kita miliki gitu kan. Kemudian menggunakan aplikasi. Menggunakan aplikasi yang tadi misalkan di Indonesia juga banyak yang tadi saya sering sebutkan di marketplace, sosial media, itu adalah aplikasi yang menjadi strategi penjualan setiap sebuah produk gitu kan ya. Tergantung kita strateginya seperti apa. Oke. Inovasi itu sangat perlu. Jadi apabila strategi penjualan yang sudah tidak bisa digunakan itu kurang bagus atau kurang baik, inovasi harus selalu ada. Minimal ketika strategi pertama tidak bisa dilakukan dan gagal, kita bisa menggunakan strategi baru. Makanya diperlukan yang namanya teamwork gitu kan. Teamwork di situ berfungsi apa? Dia memberikan beberapa ide, inovasi dan lain-lain gitu kan ya. Jadi istilahnya semua bisnis yang berkembang itu semua butuh proses. Cuman apabila kita mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, pasti semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke. Hanya saja untuk kali ini kebetulan saya itu seorang trader. Saya bermain di pasar bursa. Saya bermain di pasar bursa dengan salah satu market yang ada gitu kan ya. Ada yang namanya produk local London. Contohnya begini. Zaman dulu waktu zaman dinar dirham juga sudah ada gitu kan ya. Sistem jual beli antara emas itu kan ya diganti dengan misalkan dengan objek lain. Nah, kemudian yang paling harus kita perlu kita garis bawahi yang pertama itu apa? Sekarang sistem jual beli itu kan sudah online ya rekan-rekan ya. Kemudian sekarang jual beli di bursa pun sudah online gitu kan. Ada aplikasinya yang tadi saya sebutkan salah satu aplikasinya. Aplikasinya kita sudah ada. Aplikasinya namanya MetaTrader 4 yang saya gunakan saat ini. Itu adalah salah satu aplikasi untuk melaksanakan sistem transaksi jual belinya. Produknya apa? Produknya sudah berbentuk semua digital. Meskipun digital, tapi ada sebuah nilainya, ada sebuah harganya gitu kan ya. Nah, misalkan salah satu contohnya di perdagangan nilai mata uang dan nilai local London atau emas. Itu kan salah satu objek, tapi tidak ada objeknya, tapi ada nilainya. Itu hampir sama teman-teman atau rekan-rekan tuh kayak seperti apa ya, jual beli misalkan kuota listrik atau pulsa atau apa lagi ya, banyak berbagai bentuk e-money gitu kan ya. Jadi itu tuh ada nilainya tapi objek teman-teman tuh nggak kelihatan gitu. Kasarnya nggak mungkin kita beli listrik 1 kilo gitu kan ke pasar, kita kan nggak mungkin gitu kan. Makanya kan ada nilai, ada harga tapi tidak ada objek. Sama di sini pun sama, dalam dunia bisnis trading tuh ada nilai, ada harga, kemudian ada keuntungan, ada resiko, tapi objeknya memang tidak ada. Tapi semua pasar market tuh tumpuannya ke sini. Peluangnya banyak banget. Dari mulai segi transaksi, kemudian dari mulai segi edukasi, itu di sini tuh banyak banget. Di bisnis trading forex ini adalah bisnis futures atau masa depan. Tidak akan dimakan oleh waktu gitu kan ya. Semakin kesini gitu kan ya, semakin maju, semakin pesat, bisnis ini akan menjadi sebuah pilihan. Karena saya dulu masih jalan di bisnis ini baru-baru dari 2015 sampai sekarang. Tapi emang perkembangannya beda banget, jauh banget. Ketika dulu saya masih main bisnis trading itu nggak banyak orang tahu, bahkan bisa dihitung jari lah dalam satu daerah tuh. Tapi saat ini di tahun 2020 di bulan Agustus, saya sangat merasakan dari tahun 2018 sampai 2020 itu peminatnya banyak banget. Yang mau belajarnya banyak banget. Kasarnya tuh kok bisa gitu, bisa sepesat ini. Padahal tuh orang-orang tuh paling takut kalau misalkan yang namanya bisnis yang kasarnya tuh investasi. Ya, tapi saya pikir semakin kesini semakin berkembangnya gitu kan ya mindset seseorang, semakin inginnya efisiensi waktu bisnisnya seseorang,
pasti mereka pun cari jalan keluar. Gimana nih supaya saya bisa memutarkan uang saya secara simple, secara biaya kosnya kecil, secara resikonya yang bisa dibatasi. Teman-teman harus tahu, di bisnis trading itu unik banget. Gambarnya seperti ini. Ketika kita pengen punya satu bisnis, anggap bisnisnya jual beli fashion. Pasti yang pertama itu kita memerlukan yang namanya sebuah ruko, sebuah pegawai, biaya listrik, biaya akomodasi, kemudian belum biaya-biaya yang tidak terduga. Apakah rekan-rekan yakin dengan 100 juta, misalkan toko kalian pengen sangat berkembang, kita simpan di dalam satu mall gitu kan? Itu tidak akan cukup segitu gitu kan ya, belum biaya kontraknya. Nah, kita bisa simpulkan ketika kita ingin membangun sebuah bisnis itu sangat banyak modal dan resiko yang tidak akan terduga. Nah, uniknya di bisnis trading, ketika rekan-rekan mempunyai dana misalkan di angka 100 juta, itu dana rekan-rekan itu udah tinggal transaksi. Rekan-rekan hanya tinggal berjalan di dalam market itu, bisa tinggal pilih mau di market mata uang atau komoditi, tinggal pilih ya, tanpa menggunakan biaya kos yang besar. Modal utama itu menjadi modal yang bisa kita putarkan langsung. Tidak usah kita comot dana sana, comot dana sini, kita nge-press, under pressing sama pikiran kita tuh nggak perlu. Kalau di bisnis seperti itu uang yang ada kita transaksikan. Cuman bagaimana caranya supaya kita berstrategi gimana uang kita tetap aman, gimana uang kita tetap berkembang, aset investasi kita terus maju gitu kan ya, terus menumpuk. Salah satu yang harus kita perhatikan yaitu adalah satu perusahaannya. Legalitasnya kita harus benar-benar kita perhatikan juga perizinannya. Kemudian siapa orang di dalamnya, ada apa di dalamnya, seperti apa perkembangannya, apakah sama dan beda dengan yang lain. Perbedaannya bandingkan apa perbedaannya. Ini adalah bisnis digital. Ini adalah bisnis yang bergerak dalam segi global. Hanya membutuhkan laptop atau handphone saja, teman-teman sudah bisa yang namanya berbisnis di bidang trading forex ini, gitu kan ya. Karena saya bermain di bidang trading forex, saya pun punya yang namanya di bisnis real, di fashion. Perbandingan profitnya jauh, cuma angka resikonya itu hampir sama, gitu kan ya. Karena bisnis itu pasti yang ada resikonya, tergantung kita seperti apa menjalankannya. Kemudian simpelnya lagi, setiap ada keuntungan, setiap ada transaksi, itu ada yang namanya sistem withdrawal. Cepat banget. Kita sudah ada yang namanya mobile banking, kita sudah ada yang namanya internet banking. Jadi kita udah nggak repot-repot. Kita keluarkan dana keuntungan kita atau modal kita ambil, kita langsung masuk cek ke mobile banking kita masing-masing. Itu udah ada. Sesimpel itu bisnis ini. Inilah bisnis futures, masa depan yang harus dipelajari, sangat benar-benar dipelajari. Karena setiap negara, semua negara selain Indonesia itu semua sudah menjalankan namanya bisnis yang berbasis digital, gitu teman-teman, gitu kan ya. Jadi saya di sini di channel DDMax gitu kan ya, memberikan salah satu inovasi lah, atau membukakan bahwa bisnis trading dan bisnis online yang lain pun itu sangat bagus. Yang penting kitanya mau berkembang, mengikuti perkembangan zaman, pasti luar biasa. Satu lagi mindset saya salah satu penggemar dari channelnya Sukses Before 13, Pak Chandra Liao. Saya belajar dari beliau gimana caranya memindset, belajar mengembangkan bisnis yang sudah saya jalankan sekarang, sampai saya bagaimana caranya menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Oke, salam hebat luar biasa. Cukup sekian dari saya, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa berkembang di luar sana, bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jangan pernah takut untuk belajar, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu, jangan pernah takut untuk mendapatkan kerugian. Karena sebuah bisnis itu tidak ada yang namanya kepastian. Pasti ada keuntungan, pasti ada kerugian, tergantung kitanya bagaimana menjalankannya. Terima kasih dari saya, Mufi FX, dari DDMax, atas waktunya. Salam hebat luar biasa.